Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kakak senang sekali loh ketemu adik-adik pada pagi hari ini. Sudah siap beribadah belum adik-adik? Pasti sudah ya. Wah, semuanya sudah mandi loh, sudah pakaian yang rapi. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya kalau hari ini kami kembali dapat beribadah untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami ya. Hari ini kami mau bersuka cita bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus bilang, anak Tuhan tidak boleh bohong. Yuk kita nyanyi sama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong,
saatnya kita memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik sudah tahu kan bagaimana caranya memberikan persembahan. Adik-adik bisa transfer ke rekening yang tertera di layar monitor adik-adik. Terima kasih untuk persembahannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Cynthia yang akan menyampaikan informasi yang tentunya membuat kalian sukacita dan gembira. Apa itu? Yuk kita dengarkan, pasang kupingnya adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Oleh sebab itu, sekolah minggu akan kembali bagi-bagi hadiah untuk adik-adik yang manis dan setia beribadah online setiap minggunya. Senang bukan adik-adik? Nah, adik-adik, bagaimana ya caranya supaya semua adik-adik dapat hadiah tersebut? Dengarkan nih Kakak Cynthia bilang. Yang pertama, nanti kalian akan mendapatkan 8 lembar LKS. Apa itu LKS? LKS adalah lembar kerja sekolah minggu yang akan dikirimkan langsung ke alamat kalian masing-masing atau diserahkan ke orang tua murid di gereja. Nah adik-adik, yang kedua, setiap minggunya kalian harus bisa menyelesaikan 1 lembar LKS. Dan sebelumnya cek dulu apakah sudah benar atau belum. Nah, yang ketiga, jika kalian sudah yakin akan jawabannya, kalian harus foto hasil jawaban LKS tersebut dan mengirimkan via WA kepada masing-masing guru sekolah minggu di mana kalian beribadah. Dan adik-adik, LKS tersebut akan dimulai dari bulan Februari dan berakhir di bulan Maret 2022. Jadi totalnya ada 8 lembar LKS. Wah, seru deh adik-adik. Karena kalian akan menemukan banyak aktivitas yang menyenangkan buat kalian. Pasti kalian suka. Nah adik-adik, selamat bertugas ya adik-adik. Kakak yakin dan percaya bahwa kalian pasti bisa. Karena bersama Tuhan, kalian pasti bisa. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua duduk yang manis ya. Kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita mau memanggil Roh Kudus supaya Roh Kudus membuat kita mengerti akan firman Tuhan. Ayo adik-adik, sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan. Angkat suaramu, kita bernyanyi bersama-sama. Ku mau mendengar dan melakukan
adik-adik Restoration Kids dimanapun kalian berada. Wah, sukacita banget, seneng banget Kak Kris hari ini bisa ketemu sama adik-adik semua di hari Minggu yang luar biasa ini. Wah, apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Pasti luar biasa. Anak-anak Tuhan Yesus pasti luar biasa. Kasih senyuman yang terbaik dulu dong buat Tuhan. Wah, mantap. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau dengar sama kebenaran firman Tuhan. Jadi kita buka telinga kita buka hati kita, siapkan Alkitabnya adik-adik. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita sama-sama fokus untuk berdoa. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh bernafas, kami boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, buka telinga kami, buka hati kami supaya kami bisa serius, supaya kami bisa fokus untuk kami mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama adik-adik katakan amin. Wah, luar biasa adik-adik. Kasih senyuman yang terbaik lagi buat Tuhan. Mantap. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya Kak Kris? Wah, hari ini kita masuk ke dalam Minggu Prapaskah. Seperti firman Tuhan minggu lalu, hari ini kelanjutannya nih adik-adik. Jadi dengerin baik-baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus ditangkap adik-adik. Wah, ditangkap sama siapa ya? Kenapa sih Tuhan Yesus ditangkap? Emang Tuhan Yesus salah apa ya? Bentar. Oh, iya. Nah, Kak Kris mau cerita dulu. Nah, kalau minggu kemarin kan Tuhan Yesus jalan ya ke Taman Getsemani, lalu dia berdoa. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Bapa di surga. Lalu tidak lama adik-adik datang sekumpulan orang banyak mau menangkap Tuhan Yesus. Wah, kenapa ya? Kita tonton dulu ya. Kita tonton dulu videonya, kita tonton dulu filmnya. Jadi adik-adik jangan kemana-mana. Duduk yang manis, nonton baik-baik. Oke? Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Nah, gimana adik-adik film yang tadi? Wah, mantap ya. Tadi udah nonton kan ya? Bener ya, nonton. Nah, hari ini kita mau bahas tentang cerita Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani.
Nah, tadi kan adik-adik lihat tuh, banyak orang datang bergerombol, banyak banget. Ada imam-imam kepala, ada kepala pegawai bait Allah, ada prajurit-prajurit Romawi dengan senjata-senjatanya yang datang ke Taman Getsemani mau menangkap Tuhan Yesus. Wah, coba kita buka dulu Alkitab kita ya, di Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Nanti adik-adik baca ya di rumah. Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Minta tolong papa mama untuk bantu adik-adik membacakan ya. Nah, di dalam kisah Lukas 22 ini adik-adik ada namanya Bapak Yudas Iskariot ini yang ternyata salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Wah, kok murid Tuhan Yesus mau menangkap Tuhan Yesus ya? Kenapa ya? Wah, ternyata Bapak Yudas Iskariot itu berubah setia adik-adik. Dia nggak setia lagi sama Tuhan. Dia berkhianat namanya. Kalau khianat itu artinya nggak setia, menipu, berbohong juga sama Tuhan Yesus. Nah, Yudas ini menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Wah, 30 keping perak itu di zamannya Tuhan Yesus itu bisa beli tanah yang luas, bisa beli rumah adik-adik. Jadi mahal sekali waktu itu 30 keping perak. Nah, Yudas menjual Tuhan Yesus karena ia lupa sama kebaikan Tuhan. Ia lupa pernah melayani bareng, pernah melakukan mujizat bareng sama Tuhan Yesus bersama 11 murid yang lainnya. Padahal Tuhan Yesus sayang banget sama Yudas. Ia adalah 12 murid pilihannya Tuhan Yesus. Berarti kan Tuhan Yesus sayang banget nih sama Yudas. Nah, tapi sayangnya Yudas pakai topeng adik-adik. Wah, Kak Kris punya topeng nih. Wah, Yudas pakai topeng adik-adik selama dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wah, adik-adik pernah dengar nggak ya istilah serigala berbulu domba? Wah, dia serigala tapi dia pakai bulu domba buat pura-pura baik, pura-pura mengasihi, pura-pura baik lah pokoknya. Kayak gitu-gitu dia pakai topeng adik-adik. Ternyata Yudas adalah seorang yang jahat adik-adik. Seorang yang hatinya jahat. Wah, Tuhan Yesus pasti sedih banget waktu itu. Tuhan Yesus pasti sedih banget. Kenapa ya Yudas melakukan hal itu? Hanya gara-gara 30 keping perak. Terus ya ada satu lagi nih adik-adik. Waktu Yudas datang menghampiri Tuhan Yesus, Yudas, apa yang lakukan Yudas? Mencium pipi Tuhan Yesus. Padahal kalau adik-adik siapa yang di sini yang pernah dicium sama papa mamanya? Dicium pipinya sama papa mama, atau adik-adik yang cium pipi mama papa? Nah, siapa ayo? Nah, berarti kalau dicium kan artinya sayang ya adik-adik. Kita sayang sama papa mama papa sayang sama kita, atau kakak atau adik kan. Tapi Yudas Iskariot mencium Tuhan Yesus sebagai tanda pengkhianatannya dia, sebagai tanda bahwa ia menjual Tuhan Yesus. Dia menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tadi yang datang untuk menyalibkan Tuhan Yesus adik-adik. Wah, setelah itu Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap, dibawa. Gak lama ada satu orang murid Tuhan Yesus yang mengeluarkan pedangnya, lalu memotong kuping dari salah satu pengawal yang menangkap Tuhan Yesus, namanya Malkus adik-adik. Dipotong kupingnya, gitu dipotong, sampai lepas kupingnya, lepas adik-adik. Waduh, lepas. Terus tapi luar biasanya Tuhan Yesus, apa yang dilakukan? Tuhan Yesus ngelihat kejadian itu, lalu menyuruh Petrus untuk mundur, lalu mengambil telinga yang tadi copot, telinganya Bapak Malkus tadi yang copot, lalu diambil, lalu ditempelkan, dipasang lagi dan sembuh.
mujizat terjadi adik-adik. Luar biasa ya Tuhan. Di saat seperti itu, Tuhan Yesus masih mengadakan mujizatnya, masih mengadakan kebaikannya yang luar biasa. Dan orang-orang di sana melihatnya, tapi Tuhan Yesus tetap dibawa pergi, Tuhan Yesus tetap ditangkap. Nah, lihat nih adik-adik, perhatikan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, Tuhannya kita semua nih adik-adik, menunjukkan kalau kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan yang namanya kebaikan. Tuhan Yesus mengampuni Yudas. Tuhan Yesus mengampuni pengawal-pengawal. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang menangkap dia di hari itu. Tuhan Yesus mengampuni semua orang. Meskipun semua orang udah jahat sama Tuhan. Kasihnya Tuhan itu begitu besar adik-adik. Kasihnya Tuhan itu begitu luar biasa buat setiap kita. Amin. Amin adik-adik. Wah, seperti Roma 12 ayat 17 berkata seperti ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita harus balas kejahatan dengan kebaikan. Nggak boleh dibalas lagi sama kejahatan adik-adik. Nah, siapa di sini? Coba diingat-ingatlah dulu. Pernah nggak diejek sama temennya? Pernah nggak dijahatin sama temennya? Nah, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik balas lagi? Atau adik-adik berdoa sama Tuhan dan mengampuni, melepaskan pengampunan untuk teman-teman adik-adik yang melakukan kejahatan sama adik-adik. Nah, seperti Tuhan Yesus, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terangnya Tuhan, harus belajar mengampuni. Kalau Tuhan Yesus aja bisa mengampuni, kita juga pasti bisa adik-adik. Kalau Tuhan Yesus bisa mengampuni, adik-adik semua pasti bisa untuk mengampuni, untuk bisa mengasihi semua orang. Oke? Wah, luar biasa adik-adik. Jadi, kita harus belajar untuk mengampuni. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Jangan mau dibohongin sama iblis. Wah, itu tuh abis dijahatin, udah dipukul aja, dibalas gitu. Wah, jangan, gak boleh. Itu kata adik-adik dibohongin sama iblis. Jadi harus dibalas dengan kebaikan. Kita doakan mereka dan biar Tuhan yang ubah hati mereka, melembutkan hati mereka, dan bagian kita adalah mengampuni teman-teman yang berbuat jahat sama kita adik-adik. Ingat, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kalau Tuhan Yesus mengampuni, kita pasti bisa juga mengampuni. Nah, minta Roh Kudus untuk memimpin adik-adik, untuk mengurapi adik-adik, supaya adik-adik punya hati yang besar untuk bisa mengampuni sesama. Wah, mantap kan? Wah, jadi hari ini kita belajar apa aja ya adik-adik? Jangan pernah berubah setia sama Tuhan. Jangan pernah berubah setia sama Tuhan. Ingat selalu kasihnya Tuhan Yesus. Ingat selalu kebaikannya Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Sampai nanti adik-adik besar. Yang kedua, jangan tukar Tuhan Yesus dengan apapun. Dengan emas, dengan perak, dengan apapun. Gak boleh. Wah, karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib, menebus setiap kita, menebus adik-adik semua, menebus kakak Chris juga, menebus semua orang dari setiap dosa dan kesalahan kita semua. Jadi terus Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, dan itu bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Masa sih kita udah dikasih kebaikan sama Tuhan mau bikin Tuhan Yesus sedih? Jangan ya adik-adik. Nah, yang ketiga apa? Belajar untuk mengampuni sesama kita. Belajar untuk mengasihi sesama kita adik-adik. Kalau kita dijahatin, ayo doain, ayo ampuni.
Ayo balas dengan kebaikan. Kasih kebaikan, jangan dibalas, dipukul lagi atau diapain lah. Jangan, nggak boleh ya adik-adik. Anak Tuhan harus berlaku baik. Anak Tuhan harus berbuat yang baik. Nah, kalau kita buat salah, datang sama Tuhan. Jangan seperti Yudas Iskariot tadi. Udah buat salah, dia nggak bertobat adik-adik. Coba ingat, ada satu kisah lagi, Bapak Simon Petrus. Dia kan menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Tapi akhirnya Simon Petrus bertobat adik-adik. Kembali ke Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Sayangnya Yudas Iskariot nggak kayak gitu. Dia udah buat salah, udah buat jahat, udah jual Tuhan Yesus, udah berkhianat sama Tuhan Yesus. Nggak bertobat. Malah tetap jahat adik-adik. Gimana ya? Sedih banget nih pasti. Pasti adik-adik juga sedih juga gitu. Wah, gimana ya? Nah, kemudian tadi poin-poinnya seperti itu adik-adik. Lalu Yudas, padahal Yudas sudah dikasih banyak kesempatan loh sama Tuhan. Tuhan tahu kelemahannya Bapak Yudas ini. Tuhan tahu kelemahannya Yudas Iskariot ini. Sayangnya Yudas gak bertobat adik-adik. Padahal kalau Yudas bertobat, berbalik ke Tuhan Yesus, minta ampun, pasti Tuhan Yesus ngampuni. Tapi sayangnya enggak kayak gitu. Nah, kalau kita salah, sekarang kalau kita salah, kita minta ampun sama Tuhan, sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan, nggak mau ngulangin lagi, dan Tuhan Yesus pasti ngampunin kita semua. Amin. Wah, jangan jauh-jauh dari Tuhan adik-adik, selalu dekat, melekat sama Tuhan Yesus Kristus. Nah, mantap, semuanya luar biasa. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Wah, asik ya, luar biasa adik-adik, luar biasa semua. Udah duduk yang manis, dengar-dengaran. Nah, sekarang adik-adik, semua firman yang didengar hari ini harus dipraktekkan, harus dilakukan ya. Nggak boleh cuma dengar, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nggak boleh. Harus dilakukan. Oke? Tuhan Yesus berkati adik-adik. Nah, sekarang kita mau Kak Kris mau kasih ayat hafalan. Siap? Oke. Ayat hafalannya dari Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Wah, kalau kita ngampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga pasti juga ngampuni kesalahan kita adik-adik. Jadi jangan sampai kita tidak bisa mengampuni orang. Kita harus mengampuni, mengasihi sesama kita. Oke adik-adik, Tuhan Yesus berkati, luar biasa. Nah, sekarang tadi kita udah dengar firman, kita sudah dikasih ayat hafalan, terus kita sudah tadi juga nonton adik-adik. Nah, sekarang kita mau terima urapan Roh Kudus ya. Sama-sama adik-adik, kita sekarang minta ampun dulu sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik ada kesalahan, ada satu pelanggaran, kita minta ampun ya sama Tuhan Yesus. Dan kita terima urapan Roh Kudus. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Jangan jalan-jalan, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, setiap pelanggaran kami, setiap dosa kami. Kalau kami ada melakukan kesalahan, kalau kami ada melakukan hal-hal yang bikin Tuhan Yesus sedih, kami minta ampun ya Tuhan. Kami minta ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang adik-adik, angkat tangan adik-adik, kita sama-sama terima urapan Roh Kudus, oke? Tuhan, saat ini kami minta urapan Roh Kudus-Mu yang terbesar, Tuhan, yang tidak terbatas, yang luar biasa dahsyat, memenuhi setiap adik-adik Tuhan dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar adik-adik menjadi adik-adik Restoration Kids adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang luar biasa, anak yang terus diurapi, dibaharui oleh Roh Kudus. Terima urapan Roh Kudus yang terbesar, yang dahsyat, yang tidak terbatas, memenuhi adik-adik semua
seterusnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima urapan Roh Kudus yang terbesar dan dahsyat yang tidak terbatas mengurapi adik-adik saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar terus pengurapan Allah ada untuk adik-adik semua. Jadi adik-adik, anak-anak yang terang, anak-anak yang bersaksi untuk Tuhan, anak-anak yang menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun anak-anak adik-adik berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar terus urapan-Mu mengalir Tuhan buat adik-adik semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang hebat, Allah yang punya hati yang besar untuk mengampuni, untuk menebus setiap kami Tuhan. Kami mau belajar untuk kami punya hati yang besar, untuk kami bisa mengampuni banyak orang Tuhan, untuk kami bisa mengampuni semua orang yang pernah jahat sama kami Tuhan. Ajar kami Roh Kudus, ajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, tiba juga nih adik-adik di akhir ibadah kita hari ini. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, kasih senyum yang terbaik dulu nih. Wah, manis-manis nih anak Tuhan Yesus luar biasa semua. Kita sekarang mau tutup ibadah kita. Kita doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita terima berkat Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari ini memimpin setiap kami untuk kami mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan, ajar kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan pimpin setiap kami, Roh Kudus bantu kami, ajar kami, mampukan setiap kami. Terima kasih buat pengajaran Tuhan hari ini. Biar Tuhan terus memberkati adik-adik semua menjadi anak-anak terang, anak-anak yang penuh kesaksian, anak-anak yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama adik-adik kita angkat tangan kita, angkat kedua tangan adik-adik, dan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Biarlah kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus memberkati setiap kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, God bless you all. See you next week. Dadah.